Saudara Joko Widodo, Bapak sering bicara tentang drone, tentang teknologi tinggi dan sebagainya. Salah satu tentunya kalau kita bicara drone dan sebagainya, masalah satelit menjadi sangat strategik di dalam ketahanan nasional kita. Masalahnya adalah waktu pemerintahan dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Indonesia menjual perusahaan yang sangat strategik, yaitu Indosat. Pada saat Indosat memiliki 2 posisi geostasioner di atas wilayah udara kita. Saya bertanya, apabila Bapak jadi presiden, apa langkah Bapak? Apakah akan membeli kembali atau bagaimana Indosat itu? Ini perlu kami sampaikan bahwa saat itu tahun 98 itu krisis berat. Dan pada saat Ibu Megawati menjadi presiden saat itu, kondisi ekonomi masih belum baik. Kita jangan berbicara sekarang pada posisi normal, tetapi bicaralah pada saat krisis dan imbas dari krisis. Keuangan APBN kita masih berat. Oleh sebab itu, waktu Indosat kita jual, seharusnya kita juga harus melihat ada klausul apa di situ. Klausulnya jelas bahwa bisa kita ambil kembali. Hanya sampai sekarang belum kita ambil. Oleh sebab itu, ke depan saya kira kuncinya hanya satu, yaitu kita buyback kembali. Kita ambil kembali saham itu dan menjadi milik kita lagi. Ke depan, saya kira memang ini harus menjadi incaran kita pertama, bahwa Indosat harus kita beli kembali. Tentu saja dengan harga yang wajar. Jangan sampai kita membeli dengan harga yang tidak wajar. Dan peran itu harus dilakukan oleh pemerintah yang akan datang. Jangan menyalahkan pemerintah yang dulu, karena pemerintah yang dulu juga kondisionalnya berbeda. Kondisi krisis dengan kondisi normal itu jelas sangat berbeda. Kondisi pada saat normal dengan kondisi saat rupiah kita jatuh saat itu juga sangat berbeda. Kondisinya sangat berbeda. Sehingga tidak bisa dibandingkan saat 98, saat 2003, dan saat sekarang 2014. Kondisinya jelas sangat berbeda. Ya, itu dia yang terjadi ketika debat Capres kemarin. Ada pertanyaan mengenai penjualan Indosat ketika pemerintahan Ibu Megawati. Anda, Prof. Hendrawan, cukup kaget tidak ketika Pak Jokowi hari mendapat pertanyaan seperti ini? Saya kira tidak. Tidak kaget? Dalam politik itu kita harus sudah memprediksi ya hal-hal yang akan memocokkan. Tapi mengenai jawabannya bagaimana, Prof? Saya kira oke, tetapi yang penting adalah begini. Kita mengalami krisis yang hebat tahun 97. Kita ingat pertumbuhan ekonomi sampai minus 13,7%. Rupiah itu terjun bebas dari sekitar 2.100 ke angka sekitar 17.000. Kemudian jangan lupa 15 Januari 98 Presiden Soeharto bertekuk lutut di hadapan Michael Kamdesu. 15 Januari 98. Kemudian kita sepakat untuk menandatangani letter of intent dengan imbalan paket bantuan 43 miliar US dollars. Dan itu dirasakan betul oleh Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, dan untuk sebagian juga Presiden SBY. Karena baru tuntas kurang lebih perjanjian itu sekitar tahun 2007. Artinya Pak Jokowi. Artinya Presiden Megawati menghadapi persoalan yang sangat dilematis saat itu. Apakah dia akan menambah utang lagi, melakukan divestasi sejumlah BUMN strategis, ya, mencetak uang. Ini kan dalam teori ekonomi sederhana sebenarnya. Tetapi saya ingin menegaskan dari awal bahwa persoalan divestasi Indosat ini sudah dipersoalkan secara hukum. Pertengahan tahun 2006 sejumlah teman menggugat ke Mahkamah Agung. Dan hasilnya pada Januari 2007 Mahkamah Agung memutuskan, ketua majelis hakimnya saat itu Harifin Tumpa, bahwa itu semua clear, tidak ada masalah. Jadi yang dituduhkan melanggar TAP MPR sekian, peraturan pemerintah nomor sekian, itu tidak betul. Tapi masalahnya begini, ketika tapi Bang Fadri, kondisinya saya ingatkan ya,
semua teman supaya bahwa kita sedang dalam kondisi kesulitan. Nah, kan dalam teori ekonomi ini Pak Fadlizon tahu. Begini, Bang Fadli tadi juga mengatakan Kendala bahwa selalu ini menyakitkan Pak. Betul. Oke, Prof. Friends always hurt. Baik, Prof. Begini, Prof. Ada yang 43 tadi, Ya, silakan. 43 miliar dari standby loan dari IMF itu sebenarnya tidak terrealisasi. Yang betul-betul terrealisasi hanya 3 billion US dollar. Dan kemudian kalau kita lihat, terjadi betul. Itu puncaknya adalah tanggal 18 Januari 98. Itu mencapai Rp18.000 ya. $1 Rp18.000 terjun bebas. Tetapi di masa Pak Habibie rupiah menguat ya. Depresiasi yang tadinya jatuh kemudian menguat sempat mencapai sekitar 6 ribuan. Sehingga ekonomi pelan-pelan sudah mulai membaik ya kalau kita lihat. Dan di zaman Bu Mega, saya tidak mengatakan masalah hukum ini adalah masalah hukum, tapi ini keputusan politik. Dan keputusan politik ini merugikan kita. Baik. Karena kalau kita lihat sekarang, pada tahun yang sama, itu kan STT Temasek ya di Singapura yang membeli. Kemudian sekarang harganya sudah 4 kali lipat. Kalau Pak Jokowi tadi mengatakan mau buyback dan ada opsi buyback, tidak ada opsi buyback. Ya, tidak ada itu opsi buyback. Ya, jadi itu sudah sekarang sahamnya meningkat tajam. Sudah 4 kali lipat dari original price ya, dan bagaimana caranya kita membeli lagi? Belum tentu pun mereka bisa menjual dengan mayoritas. Dulu kan kita menjual mayoritas. Baik, Bang Fadli, nanti kita lanjutkan. Saya harus menyapa dulu. Baik, Prof. Nanti saya kasih kesempatan lagi. Saya harus menyapa, ada Bang Ihsanuddin Nursi yang sudah ada di ujung sana, ada langsung di Samarinda yang akan berbincang bersama kami. Bang Nursi. Selamat malam, Feni, apa kabar? Baik, Bang Nursi, apa kabar? Di sini ada Bang Fadli. Bicara dengan kawan-kawan di sana ini. Iya. Bang Nursi, ini Anda boleh dikatakan sebagai pelaku ketika itu Anda menjadi anggota Dewan ketika terjadinya penjualan Indosat ini. Saya ingin menanyakan terlebih dahulu, sebenarnya kondisi atau situasi politik dan ekonomi kita saat itu seperti apa sih, Bang Nursi? Saya tidak lagi jadi anggota Dewan waktu itu, tapi saya salah satu orang yang berhadapan langsung dengan direktur utama Indosat, yang kemudian secara tegas saya berhadapan dengan para pengemudi kebijakan untuk menolak penjualan ini. Karena waktu itu seperti juga kita menggagas penyelesaian BLHI yang kemudian mengakibatkan rekapitulasi perbankan 430,42 triliun. Saya menggagas bukan menjual seperti itu, tapi penjualan anak-anak perusahaan yang kemudian ditolak mentah-mentah oleh orang bernama Widya Purnama sebagai direktur utama Indosat, sebagai sunset industri, dan sebagai industri yang tidak lagi memberi keuntungan. Jadi saya ingat betul bagaimana argumen-argumen penjualan Indosat itu argumen menyesatkan dan membodohkan gitu. Jadi saya kira ini sebuah kesalahan yang mendasar dari kebijakan yang sesungguhnya dilatar belakangi oleh perintah IMF sebagai bagian dari letter of intent. Itu yang bisa dilihat. Yang kedua, sebetulnya juga DPR juga ikut salah karena dia masuk dalam Propenas dan bagian dari KPMPR untuk menjalankan reformasi di bidang industri telekomunikasi. Jadi bukan hanya keseluruhan Megawati Soekarno Putri bersama Budiono dan kawan-kawan, bukan hanya kesalahan Megawati dan Budiono serta kawan-kawan, termasuk bersama Soekarno, tapi juga kesalahan teman-teman DPR karena menyetujui. Yang menyetujui ketika itu yang Bang Nursi ya. Baik, Bang Nursi, Anda melihat ketika itu ada opsi lain tidak untuk menyelamatkan selain menjual Indosat ini? Ada opsi lain. Ada 5 perusahaan Indosat yang blue chip ya. Saya sebut saja sekarang misalnya, ini kebetulan pengalaman pribadi bagaimana anak-anak perusahaan itu demikian luar biasanya bergerak dalam kegiatan masing-masing. Ada 5 anak perusahaan Indosat yang sebenarnya luar biasa. Misalnya seperti Satelit Palapa Indonesia. Dia punya Palapa C2 yang sebenarnya sekarang menjadi Palapa D, yang kemudian kasus slotnya itu tidak diisi. Slot 150,5. Slot yang diisi adalah slot 13 Timur. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain adalah misalnya aplikasi Nusa Lintas Arta dan Bima Graha Multimedia. Serta Indosat Multimedia. Jadi anak-anak perusahaan sendiri harganya luar biasa. Anda bayangkan saat itu yang demikian murah harganya 5 triliun. Lalu kemudian harga sahamnya seperti itu tadi memang melonjak tak karu-karuan. Tetapi kalau dilihat ada hal lain yang mesti dilihat ketika memang ada melakukan pembelian kembali besar. Saya ngambil angka sekarang. Misalnya begini. Ekuitas Indosat sekarang itu 16,9 triliun posisi ekuitasnya. Sementara yang namanya debtnya, kewajibannya 36,9 triliun. Artinya, kalau dilihat dari struktur kesehatan, debt equity ratio-nya itu 2,18. Itu artinya sesungguhnya di satu sisi, posisi ini rawan sebenarnya kalau sebuah industri jasa bergerak dengan debt equity ratio 2,18. Baik, Bang Nursi. Ya. Bang Nursi, nanti kami lanjutkan lagi ke Anda.
saya langsung akan ke Prof. Hendrawan dulu. Bagaimana menanggapi ini? Tadi dikatakan sebenarnya ini tidak hanya satu-satunya yang bisa dilakukan. Ada opsi lain yang bisa dilakukan seperti menjual anak perusahaan Indosat misalnya. Begini loh, kita dalam krisis itu kan, krisis itu adalah kondisi di mana kendala itu demikian banyak. Krisis sama dengan situasi padat kendala. Saya katakan tadi kepada Pak Fadli, dalam teori ekonomi, constraints always hurt. Kendala itu sangat menyakitkan. Itu sebabnya krisis likuiditas saat itu, APBN defisit, utang luar negeri bebannya besar, dan seterusnya, ini harus diatasi. Nah, opsi-opsi itu semua sudah di-exercise. Dan kalau investor asing ingin membeli aset di dalam negeri, tentu dia memilih aset yang cukup bagus dong. Masa Anda mau membeli tanah, misalnya tanah yang tidak bagus. Jadi itu, tetapi yang penting adalah prosesnya dilakukan secara transparan, ya, dengan kehati-hatian yang tinggi. Ya, kalau tidak, kita memang kalau kita punya uang banyak, kita membeli, tetapi kondisi saat itu tidak memungkinkan. Itu kondisi ketika dan soal buyback ini, Pak Griswan, buyback, share repurchases dan sebagainya itu adalah hal yang wajar di pasar modal. Ya. Tadi Bang Fadli mengatakan tidak ada opsi buyback begitu ya? Ya, maksudnya itu sesuatu yang harus dilihat dengan harga market. Tapi Pak Jokowi kan mengatakan di dalam satu klausul itu ada buyback, itu tidak ada. Klausul buyback loh ya kita bicara. Tapi kalau orang mau membeli kan siapa saja bisa membeli. Namanya di situ share repurchases. Iya. Ya artinya tidak ada first option. Jadi, dan sebagainya itu. Kosa katanya atau diksi yang digunakan bisa berbeda. Tetapi intinya begini ya. Intinya privatisasi yang dipaksakan dalam letter of intent itu sangat melukai kita. Ketika Michael Kandasu berdekat tangan, Presiden Soeharto menandatangani 15 Januari 98. Tapi itu kan 98. Saya masih di Belanda itu Pak, sedang studi lanjut. Saya sebagai bangsa tersinggung sekali. Mengapa Orde Baru mewariskan ekonomi yang... Tapi kita berbicara hal yang lain. Nah, hal yang lain itu apa? Ketika bagaimana menutupi defisit, menjual satu perusahaan yang sangat menguntungkan, yang keuntungannya sendiri pada tahun itu sama dengan harga jualnya pada saat itu. Itu jelas satu kesalahan strategis. Belum lagi bicara, Pak Jokowi bicara drone itu ya. Drone itu ngawur gitu ya. Itu bagaimana caranya? Kita butuh satelit untuk drone itu, teknologinya ya. Amerika sekarang ini untuk first step saja dari tahun 2008 membutuhkan $1 miliar untuk sekian meter persegi, ya, dengan drone itu. Belum lagi satelitnya. Jadi satelit itu membuat kita tidak ada lagi rahasia. Negara lain bisa melihat kita dengan telanjang. Gitulah. Ini masalah. Dan kalau kita lihat masalah Indosat ini, menurut saya harusnya diakui sebagai satu kesalahan strategik, ya. Yang ini menurut saya privatisasi yang salah. Ini adalah resep Washington Consensus yang salah. Kalau mau menutup ketika itu bisa melakukan negosiasi misalnya soal odious debt, ya, utang najis dan sebagainya, yang pada waktu itu bisa saja odious debt itu ada skimnya dan itu sangat bisa gitu. Belum lagi bicara rollover, Washington Consensus, ya, neoliberal dan seterusnya itu kan dipaksakan oleh IMF pada masa Pak Harto. Itu tapi yang pemerintah pemerintah Megawati ketika itu yang melakukan actionnya. Kami justru melakukan ketika itu tidak ada. Jadi yang namanya structural adjustment IMF. Betul. Tetapi ini kan ada satu periode Pak Harto sudah selesai. Kemudian ada pemerintahan Habibie. Enggak. Saya kira tidak. Itu pure menurut saya penjualan. Kan sekarang apa? Alasannya ini saya tegaskan, Pak SBY tahun 2007 ketika bertemu dengan Christine Lagarde, ya, direktur IMF, dia mengatakan sekarang Indonesia bisa berdiri tegak. Itu artinya apa? Dibutuhkan waktu 9 tahun ya, agar kita berbicara sebagai bangsa time and space. Baik, Bang Fadli, bagi Anda yang lebih merugikan ini mengenai ketahanan kita yang berbahaya begitu ketika ini dijual ada dosa atau kalau menurut saya, dijual dengan murah. Nanti kita lanjutkan segmen berikutnya. Tetap bersama kami.